Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak umi semua? Semoga Ananda tetap sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kali ini bersama Umi Ananda dalam pelajaran Kuha kelas 11. Pembahasan kita kali ini Ananda yaitu tentang perilaku kontrol diri yang mencakup mujahadah an-nafs, husnuzon, dan ukhuwah. Tapi kali ini hanya kita bahas Ananda mujahadah an-nafs. Baik Ananda, kita mulai lafaz Quran Surah Al-Anfal ayat 72. Silakan anak-anak umi semua membaca ayatnya. Untuk artinya Ananda, silakan lihat terjemahan di bawah ini. Baik Ananda, kita lanjutkan isi kandungan Quran Surah Al-Anfal ayat 72. Dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 72, Ananda ada 3 golongan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kaum muhajirin, yaitu orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad dengan harta, benda dan jiwa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan mereka Ananda yaitu mereka beriman, kemudian berhijrah dan berjihad. Kemudian golongan yang kedua yaitu kaum Ansor, yaitu orang yang menyambut dan menolong kaum muhajirin. Keistimewaan mereka yaitu bersedia menyambut dan memberikan tempat tinggal bagi kaum muhajirin, membagi harta benda dan ikut berperang. Kemudian golongan yang ketiga yaitu orang yang beriman yang tidak ikut berhijrah. Artinya Ananda, mereka orang yang beriman yang berada di Mekah tetapi tidak ikut berhijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka kata Rasulullah tidak perlu kita tolong dalam urusan agama, tapi dalam urusan dunia tetap kita membantu. Inilah isi kandungan Quran Surah Al-Anfal ayat 72. Baik Ananda, bagaimana cara kita membina mujahadah an-nafs atau bagaimana kita bisa melakukan kontrol diri yang baik? Kita lihat ada 3. Yang pertama, bersikap sabar dan merenung untuk mengambil sebuah keputusan dari perbuatan yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, merenungkan akibat dari setiap perbuatan yang dilakukan. Sedangkan yang ketiga Ananda yaitu berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan 3 hal ini insya Allah kita akan bisa membina mujahadah an-nafs. Baik Ananda, kita lihat macam-macam nafsu ya. Macam-macam nafsu itu ada 3. Yang pertama nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang tenang. Artinya Ananda umi semua yaitu nafsu yang memang dia berasal dari ketenangan. Kemudian yang kedua nafsu lawamah, yaitu pertengahan. Maksudnya Ananda apa? Menyesali dari segala perbuatan. Contoh, ketika kita berbuat kesalahan maka kita menyesali, kemudian kita lakukan lagi, menyesali lagi. Ini yang dinamakan dengan nafsu lawamah. Jangan sempat Ananda kita berada pada nafsu yang ketiga, yaitu nafsu ammarah. Ammarah itu adalah nafsu kemarahan, yaitu tidak merasa bersalah dengan apa yang kita lakukan. Ini kita khawatirkan Ananda akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak baik. Baik Ananda, apa hikmah yang dapat kita ambil dari sikap kontrol diri? Yang pertama yaitu hati semakin bersih dan tenang. Kemudian diberikan kebahagiaan lahir dan batin. Kemudian yang ketiga dijauhkan dari sifat-sifat tercela. Kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai sesama manusia. Kemudian yang terakhir yaitu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah ada 5 hikmah yang dapat kita ambil dari sikap kontrol diri yang kita bina. Baik Ananda, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan Ananda semua dapat memahami apa yang Umi sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.